Halo, Shalom, kembali lagi bersama saya Bapak Budi dalam mata pelajaran Fisika kelas 10 SMA. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam hakikat fisika dan prosedur ilmiah bagian yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, adapun laboratorium itu sebenarnya tempat yang berbahaya dan kita perlu mengenal jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yang pertama, kebakaran. Jadi di laboratorium itu ada banyak bahan kimia yang mudah terbakar. Ada banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi kita harus hati-hati. Apalagi kalau misalkan dalam laboratorium itu kita akan melakukan praktikum yang menggunakan unsur api atau listrik. Ledakan. Jadi ada juga bahan-bahan yang bisa meledak, ya. Bahan-bahan yang reaktif. Keracunan bahan kimia yang berbahaya. Jadi di laboratorium itu terdapat bahan-bahan kimia yang beracun bagi manusia. Ada juga zat-zat radioaktif yang tidak baik apabila terpapar pada tubuh dalam jangka waktu yang lama. Iritasi atau peradangan pada kulit atau saluran pernapasan dan juga mata. Makanya dalam laboratorium itu kita sebaiknya menggunakan sarung tangan atau juga kacamata pelindung mata. Luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain-lain. Nah, sengatan listrik. Jadi kita harus hati-hati apabila praktikum yang kita lakukan itu berhubungan dengan listrik. Nah, adapun usaha atau pencegahan kecelakaan di laboratorium untuk mencegah terjadinya bahaya di laboratorium tadi, atau setidaknya kita dapat meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari bahaya di laboratorium tadi. Yang pertama yaitu penyediaan berbagai alat atau bahan di tempat yang mudah dicapai. Nah, alat dan bahan ini diantaranya ember berisi pasir untuk mencegah kebakaran kecil, alat pemadam kebakaran, kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ya, kita di sini menggunakan ember berisi pasir, bukan air, karena air walaupun dapat memadamkan api tapi akan berbahaya pada barang-barang tertentu, bahan-bahan tertentu yang tidak dapat bercampur dengan air. Bisa jadi apinya malah akan lebih melebar. Selain daripada itu, pasir lebih mudah disimpan atau ditinggal, ya, dibanding dengan air yang dapat paling tidak bisa menyebabkan munculnya jentik nyamuk di air. Yang kedua, tidak mengunci pintu waktu laboratorium sedang dipakai. Jadi pada saat kita menggunakan laboratorium, kita tidak boleh mengunci pintu laboratorium. Ini untuk menghindari sewaktu-waktu bila di dalam laboratorium kita terjadi kecelakaan yang mana kita harus segera keluar dari laboratorium. Penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar dan berbahaya di tempat yang khusus. Jadi di laboratorium itu kan seperti yang disampaikan tadi, ada bahan-bahan yang mudah terbakar ataupun mudah meledak. Jadi bahan-bahan tersebut harus disimpan dengan sangat baik di tempat khusus, tidak boleh ditaruh sembarangan, ya. Pengadaan latihan-latihan cara menanggulangi kebakaran. Jadi kita juga perlu latihan-latihan atau simulasi untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
Penggunaan tegangan listrik yang rendah ini untuk meminimalisir terjadinya kecelakaannya apabila kita menggunakan tegangan listrik yang tinggi. Kalau tegangan listrik yang tinggi ini kita bisa tersengat listrik dan bisa mengakibatkan atau mengancam keselamatan jiwa. Nah, jadi itu tadi adalah bahaya di dalam laboratorium dan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mencegah terjadinya bahaya tersebut. Nah, adapun sebelum kita masuk ke dalam laboratorium, kita perlu tahu aturan-aturan di dalam laboratorium. Nah, aturan ini kita patuhi, kita jalankan untuk demi lancarnya praktikum dan menghindari bahaya-bahaya di dalam laboratorium. Yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa seizin guru. Jadi sebelum masuk, kita harus menunggu perintah dari guru terlebih dahulu apabila sudah boleh masuk atau tidak. Pun apabila ada siswa yang datang terlambat, tidak boleh langsung segera masuk. Dia harus minta izin terlebih dahulu kepada guru. Menggunakan peralatan kerja. Jadi peralatan kerja di sini yang standar ada jas praktikum seperti di gambar, sarung tangan dan sepatu tertutup. Jadi jangan menggunakan sendal ya. Kita harus menggunakan sepatu. Sarung tangan juga jika diperlukan, dan kalau memang diperlukan pada praktikum tertentu kita menggunakan kaca pelindung mata. Membaca petunjuk praktikum. Jadi sebelum melakukan praktikum, kita harus membaca petunjuk praktikum. Ya, tujuannya adalah kita merencanakan apa yang akan kita lakukan selama praktikum itu. Jangan sampai kita melakukan langkah-langkah yang salah dalam praktikum, yang mana mungkin bisa berbahaya bagi orang-orang di dalam laboratorium. Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Laboratorium itu banyak sekali bahan-bahan beracun dan radioaktif. Jadi memang sangat dilarang apabila kita makan di dalam laboratorium. Pun memang makanan dan minuman tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruangan laboratorium, harus ditinggalkan di luar. Selesai kegiatan, kembalikan alat-alat di laboratorium seperti semula. Setelah selesai, bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan kerapian di dalam laboratorium. Poin 5 dan poin 6 ini cukup jelas. Kita bersihkan dan kembalikan alat-alat seperti pada keadaan semula. Jangan ditinggal berantakan ya. Dan yang terakhir, cuci tangan setelah melakukan kegiatan ya, agar kita keluar dan selesai dari laboratorium dalam keadaan bersih. Tidak ada bahan-bahan berbahaya yang menempel di tangan. Pun cuci tangan, kita harus cuci tangan di air yang mengalir. Nah, itu adalah pemaparan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Semuanya harus dipatuhi demi lancarnya kegiatan selama praktikum di dalam laboratorium. Itulah pembahasan kita di video kali ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.